Cek, cek. Halo guys, bagaimana kabarnya? Semoga aman, sehat, tentram, sejahtera, dan sentosa ya guys ya. Beli roti buat nampung darah. Kembali lagi di IR Cinema. Masih dengan saya Indra yang akan menjadi pemandu pada video kali ini. Di video ini saya akan menceritakan alur film berjudul The Black Phone yang dirilis pada tahun 2022 lalu dan disutradarai oleh Scott Derrickson. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja 3, 2, 1 and go. Scene akan dibuka pada pertandingan baseball dan berfokus pada pemeran utama kita, yaitu Vinny. Vinny sedang bermain baseball dengan Bruce dan nampak Bruce dapat mengalahkan Vinny. Bruce memuji Vinny bahwa tangannya cukup kuat hingga membuatnya hampir kalah. Lalu scene berpindah ke Bruce yang sedang bersepeda santai. Tiba-tiba ia didatangi oleh mobil van hitam. Lalu scene memperlihatkan beberapa berita yang menyatakan bahwa banyak anak yang hilang dan ternyata salah satunya adalah Bruce. Usut punya usut, Bruce diculik oleh mobil van hitam yang menghadangnya waktu itu. Keesokan harinya terlihat kondisi keluarga Vinny. Terdapat Gwen, adik Vinny, dan ayah Vinny yang mudah terganggu dengan suara-suara kecil. Sorry, Daddy. Waktu sekolah pun tiba. Ketika selesai kelas, Vinny diganggu oleh 3 botol atau bocah tolol. Vinny pun bersembunyi di dalam toilet. Ketika hendak dilaksanakan perundungan, tiba-tiba Robin datang dan membela Vinny. Ternyata, satu orang Robin dapat membuat 3 botol takut. Dipshits, move. Fuck with Finn again. I fuck with you. Dan Robin berpesan kepada Vinny, suatu saat nanti ia harus dapat membela dirinya sendiri. Setelah menyelamatkan Vinny dari perundungan, Robin meminta kepada Vinny untuk diajarin matematika. Karena sudah diselamatkan, Vinny pun menyetujui dan mereka janjian untuk belajar bareng di rumah Robin. Scene berpindah pada Gwen yang sedang diwawancarai oleh detektif. Di sini terpantau bahwa Gwen seperti mempunyai kemampuan khusus melalui mimpinya yang mengandung petunjuk penculikan di daerah tersebut. Keesokan harinya, Gwen dicambuk oleh ayahnya sebab ayahnya telah didatangi polisi ketika berada di kantor karena keterangan yang Gwen sampaikan kemarin itu. Ayah Gwen pun mengatakan bahwa itu hanya sebuah mimpi, bukanlah hal yang penting. Itu bukanlah sebuah bisikan, rahmat, mukjizat, karomah, atau kemampuan istimewa yang lain yang dimiliki oleh Gus Samsudin. Sepertinya, sang ayah adalah pengikut pesulap merah garis keras yang tidak percaya dengan kemampuan supranatural. Faktanya tetap fakta. Setelah itu, scene berpindah ke Robin yang didatangi oleh mobil van hitam. Dan berita anak hilang pun kembali muncul. Dan ternyata itu adalah Robin. Mendengar kabar tersebut, membuat Vinny menjadi sedih. Ia pun meminta Gwen untuk mencari petunjuk tentang Robin melalui mimpinya. Karena Robin sudah menghilang, akhirnya Vinny pun tak punya perlindungan dan ia pun mendapatkan perundungan dari 3 botol. Ketika pulang sekolah, Vinny melihat mobil van hitam dan keluarlah sang penculik yang langsung membawa Vinny. Ternyata ketika menculik Vinny, sang penculik mendapatkan perlawanan dari Vinny hingga membuat tangannya berdarah akibat roket yang selalu dibawa oleh Vinny. Berita menghilangnya Vinny pun menyebar dengan cepat hingga sampai pada telinga Gwen. Mendengar kakaknya diculik, Gwen langsung berdoa agar mendapatkan petunjuk melalui mimpinya. Tiba-tiba, Vinny mendengar telepon berdering. Namun, ia diingatkan oleh sang penculik bahwa telepon tersebut rusak sejak ia kecil. It doesn't work, not since I was a kid. Vinny dengan polosnya bertanya kepada sang penculik, apakah ia yang membunuh anak-anak lain? Vinny juga mengancam jika sang penculik berani menyentuhnya, maka Vinny akan mencakarnya. Tiba-tiba, telepon berdering kembali dan tidak ada suara yang muncul. Beberapa saat kemudian, telepon kembali berdering dan hanya ada suara gemeresek. Dan tiba-tiba, Lar, dengarkanlah.
Sang penelpon mengaku bahwa ia adalah Bruce yang pernah bermain baseball dengannya waktu itu. Bruce memberitahu Vinny bahwa ada jalan keluar yang dulu pernah dibuatnya. Ia harus membuka ubin dan menggali tanah. Vinny pun mengikuti petunjuk dari Bruce dan dengan cerdik ia dapat menyembunyikan kerjaannya. Keesokan harinya, sang penculik kembali mendatangi Vinny dengan membawakan makanan. Ketika pergi, sang penculik ternyata tidak mengunci pintu. Melihat hal tersebut, Vinny pun ingin memanfaatkan momentum. Akan tetapi, telepon tiba-tiba berdering kembali. Sang penelpon memperingatkan Vinny untuk jangan naik karena itu adalah jebakan dari sang penculik. Dan ternyata, sang penelpon bukanlah Bruce. Ia mengaku sebagai Billy. Dan tiba-tiba namun, Vinny adalah orang yang cengkal. Ia tetap naik dan ternyata peringatan tersebut benar bahwa sang penculik benar-benar menunggunya. Untung saja, Vinny juga termasuk orang yang labil. Jadi, ia tidak jadi naik dan memutuskan untuk makan saja. Seperti yang dilakukan kebanyakan orang ketika selesai makan, yaitu leye-leye. Ketika sedang leye-leye, Vinny mendengarkan telepon berdering kembali. Billy sang penelpon memberitahu cara kabur yang pernah ia lakukan dulu, yaitu menggunakan kabel yang ia sembunyikan di balik tembok. Vinny pun mencoba cara Billy dulu dengan sedikit improvisasi, hingga Vinny dapat membuka teralis jendela. Namun, ia tetap saja tidak bisa keluar, karena jika bisa, film ini menjadi singkat dan tidak asik. Di saat yang sama, ternyata Gwen sedang memimpikan Billy dan memperoleh beberapa petunjuk. Gwen pun menceritakan mimpinya kepada sang ayah. Dan sang ayah menyampaikan bahwa lebih baik dia tidak mempercayai mimpinya. Berdasarkan pengalaman ibu Gwen dulu yang terus mempercayai mimpinya hingga ia meninggal dunia karena bunuh diri. Sebab ia terus mempercayai mimpinya. Terrible things until she took her own life. Akan tetapi, Gwen tetap ngengkel untuk mencari petunjuk yang ia lihat melalui mimpinya. Berdasarkan mimpi Gwen, para polisi akhirnya mendatangi rumah yang disinyalir sebagai penculik anak-anak selama ini, yaitu Max. Ketika didatangi, Max sangat excited dan menjelaskan semua analisanya tentang penculikan tersebut hingga membuat polisi kebingungan. Namun, Pak Polisi tidak mempercayai dan mencurigai Max karena mereka melihat ada sabu-sabu di meja tersebut, sehingga mereka mengira bahwa Max hanya sedang sober. Ternyata Max benar-benar sang penculik, yang mana Vinny sedang berada di ruang bawah tanah rumah tersebut. Scene berpindah ke penculik yang kembali membawakan makanan untuk Vinny. Vinny memohon untuk dibebaskan dan ia berjanji tidak akan mengatakan apapun kepada orang-orang. Penculik pun bertanya kepada Vinny, "Siapa namamu?" Dan sangat disayangkan, Vinny berbohong dan mengatakan bahwa namanya Taylor. Mendengar hal tersebut, sang penculik pun kecewa karena baru saja berjanji namun ia langsung berbohong seperti mantan. Padahal sang penculik tertarik dengan Vinny dan ingin melepaskannya. Entah ini benar atau tidak, yang pasti penculik ini aneh sekali. Ketika Vinny mencari petunjuk menggunakan senter di tembok sekeliling, tiba-tiba ya ada mayat yang tergelantung di sana. Mayat itu pun menunjuk ke arah telepon dan tiba-tiba telepon juga berdering. Sekarang yang menelpon mengaku sebagai Griffin. Griffin pun mengatakan bahwa sekarang sang penculik sedang tidur dan ia mengatakan bahwa selama ini Vinny tidak dibunuh karena ia belum memasuki permainan yang diciptakan oleh penculik, yaitu permainan anak nakal. Griffin juga menjelaskan kode kunci pintu yang digunakan penculik. Griffin sudah mengukir kodenya di tembok. Karena telah melihat kode tersebut, Vinny pun langsung masuk ke permainan dengan hati-hati hingga sampai ke gembok yang dikatakan Griffin. Vinny langsung mencoba kode yang ada di tembok hingga ia berhasil. Akan tetapi, karena gonggongan anjing yang sangat anjing membuat sang penculik terbangun dan langsung menangkap Vinny dan ia pun dikembalikan ke ruang bawah tanah. Scene berpindah ke Gwen yang berkata sangat tidak sopan dan tidak patut untuk dicontoh. What the hell is wrong with you? Jesus, what the fuck? What the fuck? Gwen kesal karena ia tak kunjung dapat petunjuk tentang kakaknya. Scene kembali ke Vinny. Vinny mendapat telepon yang kali ini penelpon adalah Vance.
Vance Hopper, seorang pembuli. Vance aja ya guys ya, soalnya agak sulit Vance. Vance menyampaikan bahwa Vinny dapat kabur melalui toilet, akan tetapi ia harus mendodol tembok terlebih dahulu. Vance juga menyampaikan bahwa ia harus membunuh sang penculik untuk membalaskan dendamnya. Di saat yang sama, Gwen mendapatkan mimpi tentang Vance dan mendapatkan petunjuk tentang rumah sang penculik lengkap dengan nomor rumahnya. Vinny langsung menjalankan petunjuk dari Vance dan mendodol tembok, akan tetapi Vinny gagal karena jalan keluarnya terkunci. Karena kebuntuan tersebut, Vinny pun pasrah dan menangis. Telepon kembali berdering, dan kali ini berasal dari Robin yang membelanya waktu itu. Robin pun memberi Vinny sebuah kata-kata motivasi, yang mana hal tersebut sangat diperlukan ketika Vinny mengalami mental breakdown. Robin mengajari Vinny bertarung agar dapat menghadapi sang penculik. Robin juga menyuruh Vinny untuk mengisi gagang telepon dengan pasir agar lebih keras dan lebih berat. Robin juga menjelaskan bahwa ini bantuan terakhir yang diterima Vinny dan sekarang semuanya tergantung pada dia. Get out for me. Di luar, Gwen sedang mencari alamat rumah yang ada di mimpinya. Tiba-tiba, ya, ia melihat penampakan yang pas sekali. Ia terjatuh di depan alamat rumah yang ia cari. Gwen langsung menghubungi sang detektif, dan detektif langsung sikap satset berangkat ke alamat tersebut. Max, sang penculik, tampak gundah gulana. Ia pun menghampiri Vinny di ruang bawah tanah. Ketika Vinny sedang bersiap-siap, Max dipukul dengan sang penculik yang asli. Plot twist! Ternyata Max adalah adik dari sang penculik. Maaf Tuan Max telah berburuk sangka pada Anda. Semoga Anda tenang di alam sana. Di saat yang sama, detektif dan rombongan polisi dapat masuk ke rumah yang diberitahu oleh Gwen. Suasana menjadi sangat tegang karena pertarungan antara Vinny dan sang penculik tengah dimulai. Sang penculik pun dapat dilumpuhkan dengan cukup mudah. Ketika hendak mati, tiba-tiba telepon kembali berdering, dan kali ini berasal dari para korban untuk penculik. Today's the day, motherfucker! Vinny pun dapat membunuh sang penculik, dan di saat yang sama, polisi sampai di ruang bawah tanah yang ternyata rumah yang mereka masuki adalah kuburan para korban, bukan tempat Vinny dikurung. Tiba-tiba, Vinny muncul keluar dari rumah seberang para polisi menemukan kuburan para korban. Berita kematian sang penculik yang telah dibunuh oleh Vinny itu sudah menyebar luas. Karena hal tersebut, Vinny pun jadi disegani di sekolah. Tamat.